Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan GCG, CSR, dan perataan laba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Endah Nurwahyuni, NIM 2019-12235, kelas 4E mata kuliah Akuntansi Manajemen. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja berbasis balance scorecard di LPD di Kabupaten Bandung. LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Prakman yang berkedudukan di Wewidangan Seda Prakman. LPD memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Hasil LPD tersebut telah dikontribusikan sesuai dengan fungsi LPD untuk membangun Desa Prakman. Kabupaten Bandung memiliki 122 LPD dari 122 unit LPD di Kabupaten Bandung, yang terdiri dari 79 LPD dinyatakan kondisi sehat, 22 LPD dinyatakan cukup sehat, 9 LPD dinyatakan kurang sehat, 4 LPD dinyatakan tidak sehat, serta 8 LPD dinyatakan bangkrut. Berdasarkan data tersebut, membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Bandung, sistem pengelolaannya masih kurang baik, dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG, menunjukkan perusahaan di Indonesia sadar bahwa dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas mereka, serta akan menarik investor nasional dan internasional. GCG diimplementasikan untuk membangun budaya dan membangkitkan kesadaran pihak-pihak yang terkait dengan LPD, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kewajaran. Transparansi. Transparansi dapat mengungkapkan atau memberikan informasi tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat yang mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Akuntabilitas. Akuntabilitas artinya perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dan ada sistem check and balance dalam pengelolaan perusahaan. Responsibilitas. Responsibilitas artinya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Independen. Independen artinya dalam mengambil keputusan, perusahaan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari siapapun serta bebas dari konflik of interest. Kewajaran. Kewajaran artinya perusahaan harus memperhatikan seluruh kepentingan stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Beberapa desa atau kabupaten yang menerapkan GCG yang ada di Bandung. 1. Kabupaten Klungkung. Membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan koperasi. Yang kedua, Kota Denpasar. Membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Yang ketiga, Abian Semal. Mencatatkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, Kecamatan Mengwi. Menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan lembaga
pengkreditan desa. Yang kelima, Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan dalam mengatasi sosial dan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan. Corporate Social Responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui pengungkapan CSR yang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi bagian integral dari praktik bisnis, sehingga perusahaan yang mendedikasikan satu bagian dari laporan tahunan dan situs web perusahaan kegiatan CSR. Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Teori legitimasi didasari dari adanya hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Teori legitimasi berfokus pada hubungan perusahaan dengan masyarakat yang bisa dilihat melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Teori legitimasi menjadi sebuah landasan bagi perusahaan untuk peduli dengan apa yang menjadi harapan masyarakat di sebuah perusahaan. Penyajian informasi mengenai CSR diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi karena perusahaan menyediakan informasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sejalan dengan pemikiran dalam teori legitimasi bahwa perusahaan harus berkontribusi dan memberikan manfaatnya kepada masyarakat dengan melakukan program CSR, di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya, sehingga perusahaan akan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Komitmen perusahaan terhadap praktik CSR dapat membantu meyakinkan para pemangku kepentingan tentang niat perusahaan yang tulus untuk kebaikan bersama, serta untuk mendapatkan legitimasi. Konsep tanggung jawab sosial juga berhubungan dengan teori stakeholder, di mana tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimalkan keuntungan dan kepentingan investor, namun juga memperhatikan konsumen, masyarakat, pemerintah, serta pemasok sebagai bagian dari operasi perusahaan tersebut. 3 pilar dasar TBL dalam kegiatan CSR. Yang pertama, profit atau keuntungan. Merupakan tujuan dasar dalam kegiatan usaha. Kegiatan perusahaan untuk meningkatkan profit setinggi-tingginya dengan cara meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Yang kedua, ada planet dan lingkungan. Merupakan sesuatu yang terikat dan tidak bisa lepas dari seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, people atau masyarakat pemangku kepentingan. People atau masyarakat merupakan stakeholder yang bernilai bagi perusahaan, karena sokongan masyarakat sangat dibutuhkan bagi keberadaannya, kontinuitas hidup, dan kemajuan perusahaan. Manfaat CSR. Yang pertama, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dan pemerintah dalam tanggung jawab sosial. Yang ketiga, kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat. Perataan laba. Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan
dari waktu ke waktu serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Investor akan lebih tertarik membeli saham perusahaan dengan laba yang stabil dibandingkan dengan fluktuasi laba yang tinggi. Praktik perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu naturally smooth and intentionally being smoothed by management. Naturally smooth atau perataan secara alami merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keberadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan atau sesuai dengan batas-batas standar akuntansi keuangan. Intentionally being smoothed by management atau perataan yang disengaja merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Manajer melakukan perataan laba karena ada motivasi yang mendasarinya. Beberapa alasan manajemen perusahaan melakukan praktik perataan laba, yaitu mengurangi jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menurunkan jumlah laba dan menaikkan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode berjalan. Meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, sebab laba yang relatif stabil cenderung memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang fluktuasi. Menjaga hubungan baik antara manajemen dengan kreditur, investor, dan karyawan, serta dapat memperbaiki citra perusahaan, yaitu dengan menunjukkan bahwa resiko dari investasi pada perusahaan tersebut rendah. Ini dapat tercapai dengan asumsi bahwa indikator utama dalam menilai resiko suatu perusahaan adalah variabilitas laba. Manajemen menyadari bahwa perhatian investor cenderung hanya terpusat pada laba, sehingga manajer terdorong untuk melakukan praktik perataan laba. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Jumlah sampel yang terpilih pada perusahaan perbankan adalah 31 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh pada praktik perataan laba. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.